Part 2 Stranger Things sudah kelar, dan gimana tanggapan kalian? Apakah puas dengan ending dan cerita gantung yang dikasih oleh ini series? Karena emang nih series tuh ngasih sesuatu yang bikin penontonnya penasaran. Dan bagi gua sendiri, part kedua dari Stranger Things volume 4 dengan 2 episode akhir berjumlah 4 jam itu udah terpuaskan banget. Dan banyak juga pertanyaan yang ada di part sebelumnya terjawab, meskipun di part kedua ini meninggalkan pertanyaan lagi. Dan ya, review gua ini berisi spoiler. Jadi bagi kalian yang belum menyelesaikan part kedua Stranger Things, silahkan tinggalkan video ini. Tapi kalau kalian nggak masalah dengan spoiler, baiklah. Series original Netflix yang mengeluarkan banyak duit buat visual efeknya ini emang bener-bener pinter banget buat muasin penonton dan fansnya. Karena menurut gua, ini series selalu berhasil ngasih misteri dan sisi tarik yang tinggi ke dalam cerita yang mereka kasih gitu. Apalagi di part kedua ini mereka nggak nanggung-nanggung buat ngasih durasi 4 jam. Dan di part kedua ini lebih menggali dan ngasih tahu kita apa itu sebenarnya upside down dan gimana upside down itu bisa tercipta. Selain itu, dengan penceritaan yang bercabang tapi mudah buat dipahami gimana cerita dari ini series, bikin gua terpuaskan nontonnya. Terus tuh part kedua ini akhirnya kan udah balik ke keluarga mereka, dan Hopper pun ketemu lagi dengan Elle. Makin seru nih kalau mereka berdua team up lagi buat ngalahin si Vecna. Dan gua nggak yakin juga kalau Vecna alias Henry alias Wan itu udah mati ya. Selain si Will yang bisa ngerasain kehadiran si Vecna, di part kedua ini juga nggak ngeliatin banget Vecna itu beneran hilang dan mati. Apalagi ada lompatan cerita sekitar 2 hari, dan kita nggak tahu tuh gimana kabar dari Vecna. Bisa aja dia cuma hilang sementara. Yang ngebikin series ini juga udah konfirmasi kalau nih series bakalan berakhir di season 5, dan katanya juga kemungkinan bakalan ada spin-off. Belum tahu juga spin-off itu menuju ke karakter siapa dan yang mana. Tapi kalau menurut gua sih nih series bakal ngangkat cerita dari Wan atau enggak si Papa ya, karena dua karakter itu yang belum bener-bener terjelaskan asal usulnya. Cuma baru kayak cerita umum keduanya aja gitu. Dan kayaknya bakalan ada pertempuran gede di season 5 nanti ya, kayak yang udah dibilang oleh si Vecna kalau semuanya ini baru awalan doang. Dan di ending episode dari part 2 juga kita ngelihat kalau Hawkins udah hampir kelep oleh upside down, dan dengan full squad gua harapkan sih bakalan ada pertarungan gede ya. Ini tuh ibarat film Avengers Infinity War yang ditutup dengan perang gede di Endgame. Dan menurut gua part kedua ini lebih baik dibandingkan part pertamanya. Semua penceritaannya tuh kompleks, dari segi emosionalnya dapet. Dan yang gua salutin banget di part kedua ini kan si Max itu hampir mati, dan nih series menurut gua cerdas banget gimana cara ngebuat penontonnya itu berasa kehilangan banget sosok Max, karena sebelumnya juga udah digali banget sisi emosional dari Max yang deket dengan Lucas. Terus sebelum Max hampir mati itu kan diliatin kalau Lucas pengen nonton bareng sama Max, dan diliatin lagi gimana deketnya Max dengan Eleven, karena emang cuma mereka cewek yang seumuran. Dan dari sinilah ketukan emosionalnya mulai dibangun sampai kita juga ngerasa hampir ngerasain gimana kehilangan sosok si Max ini. Selain itu subplotnya enak banget diikutin, bener-bener dibikin gak ngebingungin gitu, dan nyaman buat ngikutin setiap pembagian cerita dari ini series. Namun ada hal yang gua sayangkan aja di Stranger Things season 4 ini. Andaikan aja ada sekitar 3 karakter yang mati, mungkin emosionalnya bakalan lebih berasa, sekaligus ningkatin ketegangan yang dikasih oleh ini series. Dan jujur aja gua harapin banget si Max itu mati loh, bukan karena gua nggak suka ya dengan karakternya, tapi kayak sangat sayang banget gitu. Ini series udah build up tentang Max tapi nggak jadi mati. Yang tadinya udah ngira dia mati hampir nangis gitu, tapi ternyata cuma koma doang gara-gara dibantu oleh kekuatan si El tadi ya. Selain itu, meskipun si Eddie udah ngorbanin nyawanya, tapi kurang deket dengan si karakter, jadi agak kurang berasa gitu. Tapi ya emang harus gitu, Eddie harus mati kayak gitu karena ini karakter biar dikenang sebagai karakter from hero to zero. Kebalik, from zero to hero. Dia kan cuma kabur doang dan gak berani buat ngadepin. Yang gua sukain dari part kedua ini bener-bener bikin tegang. Selain sisi horornya, koreografi pertempuran Elle dan Wan itu menurut gua udah bagus banget, mendebarkan juga. Dan mari kita tunggu gimana season penutup dari original series dari Netflix ini yang ngeluarin banyak duit buat biaya produksinya. Dan gua puas dengan season 4-nya ini. Sekian review dari gua, sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.